Malam Jahanam. Di balik rindangnya, pohon beringin yang menjulang tinggi, desa kecil itu selalu diselimuti kabut tebal, seolah menyimpan duka yang tak pernah usai. Namun, pada suatu pagi, duka itu tak lagi menjadi rahasia, melainkan sebuah realita yang menusuk hingga ke relung hati terdalam. Dia, seorang wanita yang dikenal dengan keramahan dan senyumnya yang hangat, telah pergi untuk selamanya. Ia menghembuskan napas terakhir saat dalam proses melahirkan anak pertamanya. Namun, bayinya juga tak tertolong. Senyum dan kehangatan dia kini digantikan oleh kekosongan yang menyesakkan di hati setiap warga desa. Wajah-wajah yang biasanya ceria kini dipenuhi kesedihan, dan tawa yang sering terdengar kini digantikan oleh hening yang mencekam. Suasana desa menjadi suram, seolah-olah matahari pun enggan menampakkan sinarnya. Duka Joko, sang suami, tak terlukiskan. Ia kehilangan bukan hanya istrinya, belahan jiwanya, tapi juga masa depan yang telah ia impikan. Setiap sudut rumah mereka, setiap barang milik dia, seolah-olah berbisik, mengingatkan Joko akan kenangan yang kini hanya menjadi luka. Air mata Joko tak pernah kering. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia duduk di pojok ruangan, memandang kosong ke arah pintu, seolah-olah berharap dia akan masuk, tersenyum, dan mengatakan bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, setiap detik yang berlalu, ia semakin menyadari bahwa ini adalah kenyataan, dan kenyataan itu begitu pahit. Pundaknya yang biasanya kokoh, kini membungkuk, menanggung beban kesedihan yang tak tertahankan. Warga desa tahu, ini bukan takdir biasa. Ada desas-desus bahwa seorang dukun di desa itu menggunakan ilmu hitam untuk mencari tumbal. Bisik-bisik dan tatapan curiga mulai mengarah pada Nyi Rati, seorang wanita tua yang selalu tertutup dan tinggal di pinggir hutan. Meskipun tak ada bukti, kecurigaan itu mengendap dan membebani hati mereka. Seolah-olah ada beban berat di pundak setiap orang, beban yang tak bisa mereka lepaskan. Suara-suara yang meragukan takdir itu mulai terdengar, dan mata yang penuh curiga mulai mencari-cari jawaban. Mereka takut, tetapi di saat yang sama, mereka juga merasa harus menemukan penyebab di balik tragedi ini. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang jahat dan tak terlihat yang kini mengintai desa mereka. Di hari pemakaman yang muram, saat jenazah Diah terbujur kaku di ruang tamu, sebuah kejadian mengerikan terjadi. Tiba-tiba, entah dari mana, seekor kucing hitam melintas dengan cepat dan melompati jenazah Diah. Semua orang berteriak kaget, mundur terhuyung. Joko, yang sebelumnya tampak seperti patung, kini merasakan jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Napasnya tercekat di tenggorokan, dan matanya melebar tak percaya. Kucing itu tidak hanya melompat, ia melompat dengan gerakan yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang mendorongnya, sesuatu yang bukan dari dunia ini. Mayatnya dilangkahi kucing hitam, itu artinya dia akan bangkit lagi nanti, ucap seorang tetua desa dengan suara bergetar. Apalagi ini malam Jumat Kliwon. Kata-kata itu bergaung di ruangan yang sunyi, dan ketakutan yang sebelumnya hanya bisik-bisik kini menjadi sebuah kenyataan. Mata warga desa saling berpandangan, dipenuhi ketakutan dan keraguan. Mitos yang selama ini hanya dianggap sebagai cerita kuno, kini terasa sangat nyata. Kuburan dia harus dijaga selama 40 hari. Ucap salah seirang keluarga menguatkan keyakinan bahwa ada kekuatan jahat yang bermain. Mereka tidak hanya melihat kematian dia, tetapi juga melihat sebuah pertanda
sebuah peringatan. Ada sebuah pertarungan yang akan terjadi, bukan hanya antara hidup dan mati, tetapi antara kebaikan dan kejahatan. Mereka tahu bahwa dia bukan hanya meninggal, ia telah menjadi tumbal dan rohnya kini terancam. Warga desa mulai mengumpulkan kekuatan, bersiap untuk menghadapi musuh tak terlihat yang telah mengambil nyawa dia. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus melindungi dia, bahkan setelah kematiannya. Joko, yang masih berdiri membeku, kini memegang janji ini erat-erat. Ia tidak akan membiarkan istrinya menjadi korban ilmu hitam. Ia akan melindunginya, bahkan dari dunia lain. Joko diliputi kesedihan yang begitu mendalam, merasa tidak berdaya dan bersalah. Ia tak bisa melindungi dia, dan janji menjaga makam adalah satu-satunya cara untuk menebusnya. Ia merasa ini adalah tugasnya, sebuah ritual suci untuk memastikan istrinya beristirahat dengan tenang. Dengan tekad yang membaja, ia membangun sebuah gubuk kecil di dekat makam dia. Gubuk itu menjadi saksi bisu dari kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Setiap malam, ia membawa senter yang sinarnya redup, sebuah bekal seadanya, dan hatinya yang penuh luka. Ia tidur di sana, bukan karena lelah, tapi karena rasa tanggung jawab yang tak bisa ia lepaskan. Malam-malam yang berlalu adalah ujian bagi kewarasannya. Ia tidak hanya menghadapi dinginnya malam dan serangga, tetapi juga bisikan-bisikan yang datang dari kegelapan. Pada malam ke-10, langit menjadi murung, hujan turun dengan lebat, seolah-olah alam ikut menangisi kepergian dia. Suara petir menggelegar, membelah keheningan malam yang mencekam. Angin berembus kencang, menggoyangkan pohon-pohon hingga menimbulkan suara desisan yang aneh. Joko terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak saat ia mendengar suara isak tangis samar. Suara itu begitu lirih, namun menusuk hingga ke tulang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah suara angin yang menggerayangi, tetapi suara itu semakin jelas, memanggil namanya dengan lirih. Joko, kemarilah. Suara itu begitu mirip dengan suara dia, namun terdengar begitu asing. Tubuh Joko membeku, napasnya tertahan. Meskipun ketakutan merayap di seluruh tubuhnya, ia memberanikan diri. Ia menyalakan senternya dan mengarahkannya ke nisan dia. Tak ada siapa-siapa, namun saat senter itu menyorot ke tanah, ia melihat jejak tangan kecil seperti milik bayi yang baru saja tercetak di lumpur. Tangan itu mengarah ke makam dia. Ketakutan merayap dingin di punggung Joko. Ia tak percaya dengan apa yang ia lihat, namun ia segera menyadari bahwa itu adalah tanda bahwa ia harus melanjutkan penjagaannya. Ini bukan sekadar suara. Ini adalah pertanda sesuatu yang jahat ingin mengganggu istirahat dia, dan ia tidak akan membiarkannya. Malam-malam berikutnya semakin menakutkan. Setiap malam, Joko mendengar suara-suara aneh. Bisikan yang memanggil namanya, tangisan bayi yang menyayat hati, dan jejak-jejak tangan kecil yang muncul dan menghilang secara misterius. Namun, ia bertahan. Ia yakin, jika ia terus menjaga makam dia, istrinya akan beristirahat dengan tenang. Suara-suara itu seolah menguji kekuatannya, mencoba membuatnya gila, tetapi ia melawan. Ia berbicara pada dirinya sendiri, mengingatkan akan janji yang telah ia buat. "Dia, aku di sini, jangan takut," bisiknya ke arah makam. Ia tidak tahu apakah dia bisa mendengarnya, tetapi itu adalah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan untuk menenangkan hatinya yang bergejolak.
Setiap kali ia melihat jejak tangan bayi, hatinya mencelos, membayangkan anaknya yang tak pernah sempat ia temui. Rasa sakit itu memberinya kekuatan baru. Ia tidak hanya menjaga dia, tetapi juga menjaga anak mereka. Ia menjadi penjaga dari dua jiwa yang kini bersemayam di tempat itu, dan ia tidak akan pernah menyerah. Pada malam ke-39, suasana pemakaman terasa sangat berbeda. Udara menjadi berat dan dingin, seolah-olah hawa kematian yang sesungguhnya mulai merayap naik dari dalam tanah. Aroma bunga melati yang seharusnya harum berubah menjadi bau busuk yang menusuk hidung, seperti bangkai yang membusuk di bawah sinar matahari. Suara tangisan bayi yang sebelumnya hanya terdengar samar, kini terasa lebih dekat dan jelas, seolah-olah bayi itu berada di dalam makam dia, meminta untuk dibebaskan. Joko merasakan jantungnya berdebar kencang, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tahu, malam ini adalah puncaknya. Joko mencoba menenangkan dirinya, tetapi ia tidak bisa. Malam ini terasa berbeda, dan ketakutan yang ia rasakan jauh lebih besar dari malam-malam sebelumnya. Ketika jam menunjukkan tengah malam, suara tangisan itu tiba-tiba berhenti. Hening mencekam, hanya menyisakan suara tetesan air dari atap gubuknya. Joko merinding. Keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada suara tangisan. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia telah menahan napasnya, menunggu sesuatu yang mengerikan terjadi. Tiba-tiba, tanah di atas makam dia mulai bergerak. Perlahan, gundukan tanah itu terangkat seolah-olah ada sesuatu yang mendorongnya dari dalam. Bau busuk semakin menyengat, membuat Joko mual, dan ia menutupi hidungnya dengan lengan bajunya. Dari dalam tanah, muncul sebuah tangan yang pucat dan kurus. Itu adalah tangan dia, namun kuku-kukunya memanjang, kotor oleh tanah. Seolah-olah ia telah mencakar-cakar tanah untuk mencari jalan keluar dari kuburnya. Joko menjerit, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Kakinya terpaku di tempat, dan ia merasa seolah-olah ia sedang menonton film horor, bukan mengalami kenyataan. Kemudian, kepala dia muncul, matanya cekung, rambutnya acak-acakan. Dia perlahan merangkak keluar dari liang lahat. Ia berdiri tegak, memandang Joko dengan mata kosong. Ia tidak terlihat seperti dia yang dikenal Joko. Wajahnya yang dulu cantik kini mengerikan, pucat pasi dengan urat-urat hijau menonjol di lehernya. Ia bukan lagi dia yang hangat dan penuh kasih, tetapi sebuah cangkang kosong yang dikuasai oleh kebencian. Joko, mengapa kau tinggalkan aku? Suara dia terdengar serak, bergetar, dan tidak lagi terdengar seperti suaranya. Ada nada yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih dingin. Dia, ini aku, Joko. Ia mencoba mendekat, tetapi ia tidak bisa. Ada sesuatu yang menahannya, sebuah perasaan yang mengatakan padanya bahwa mendekat adalah sebuah kesalahan. Dia tidak menjawab. Ia hanya berjalan perlahan ke arah Joko. Gerakannya kaku dan tak wajar, seperti sebuah boneka yang dikendalikan oleh benang-benang tak terlihat. Joko menyadari ini bukan dia, melainkan sesuatu yang mengambil alih tubuhnya. Itu adalah roh jahat yang dikirim oleh Nyi Ratih. Ia merasa sakit, bukan hanya karena ketakutan, tetapi karena melihat istrinya menjadi korban dari kejahatan yang tidak bisa ia bayangkan. Ia merasa gagal, dan ia tahu malam ini ia harus membayar kegagalannya. Joko berlari sekuat tenaga ke desa untuk meminta bantuan. Namun, tak ada seorang pun yang berani keluar rumah. Mereka mendengar teriakan Joko,
dan suara gemuruh di pemakaman. Tetapi ketakutan akan ilmu hitam membuat mereka terkunci di balik pintu yang rapat. Mereka lebih memilih untuk menutup mata dan telinga, berharap kengerian ini akan berlalu dengan sendirinya. Joko berteriak, memohon bantuan, tetapi jawabannya hanya keheningan yang memekakan telinga. Ia menyadari ia sendirian, tak ada yang akan datang untuk menolongnya. Dengan putus asa, Joko memutuskan untuk kembali ke pemakaman. Ia tahu ia harus menghadapi makhluk itu sendirian. Ia melihat dia atau apapun itu berdiri di depan gubuknya. Tangannya menjulur ke depan, seolah-olah ingin meraih Joko. Matanya yang kosong, yang dulu memancarkan kehangatan, kini hanya memancarkan kebencian. Kembalilah, dia, ini bukan dirimu, teriak Joko. Air matanya mengalir. Ia mencoba mencapai sisa-sisa kesadaran yang mungkin masih ada di dalam diri istrinya. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul Nyi Ratih. Ia berdiri di belakang dia. Bibirnya tersenyum licik, senyumnya penuh kemenangan. Seolah-olah ia sedang menonton sebuah pertunjukan. Dia sudah bukan milikmu, Joko. Dia adalah milikku sekarang, bisiknya dengan suara yang mengerikan. Nyi Ratih mengangkat tangannya dan melafalkan mantra-mantra kuno. Tubuh dia yang kaku mulai bergerak dengan lebih cepat, seperti sebuah boneka yang baru saja diisi dengan kekuatan jahat. Ia mengejar Joko, dan dengan sekali gerakan, ia berhasil mencengkeram leher Joko. Kuku-kukunya yang panjang dan kotor menancap di kulit Joko, meninggalkan bekas merah yang perih. Joko mencoba melawan, tetapi kekuatan dia jauh lebih besar. Joko melihat ke mata dia yang kosong, dan ia menyadari bahwa tak ada lagi dia yang ia cintai di sana. Hanya ada kebencian dan dendam. Joko, kau sudah mengantar nyawamu padaku, bisik dia dengan suara yang jelas bukan miliknya. Leher Joko dicekik, ia kesulitan bernapas. Ia melihat ke arah Nyi Ratih yang hanya tersenyum menyaksikan Joko menderita. Mengapa? Mengapa kau lakukan ini? Tanya Joko, suaranya tercekat. Nyi Ratih tertawa, tawa yang penuh kebencian dan kekejaman. Kau ingin tahu, Joko? Dia adalah tumbal yang sempurna. Ia meninggal saat akan melahirkan, di ambang kehidupan dan kematian. Itulah saat rohnya paling lemah, paling rapuh. Aku membutuhkan tumbal untuk memperdalam ilmu hitamku, untuk mencapai kekuatan yang tak terbatas. Tumbal yang tidak hanya muda dan murni, tetapi juga membawa jiwa baru yang belum sempat dilahirkan. Kau pikir kematiannya adalah takdir? Tidak, Joko. Itu adalah seni. Seni kegelapan yang aku ciptakan. Kata-kata Nyi Ratih menusuk hati Joko lebih dalam dari cengkeraman dia. Ia bukan hanya kehilangan istrinya, tetapi ia menyadari bahwa seluruh penderitaannya adalah bagian dari rencana jahat. Duka yang ia rasakan, malam-malam yang ia habiskan di pemakaman, semuanya hanya sebuah drama yang dipentaskan untuk Nyi Ratih. Tiba-tiba, Joko merasa ada sesuatu yang tajam menusuk perutnya. Ia melihat ke bawah dan melihat tangan dia menembus perutnya. Joko jatuh tersungkur. Ia menatap langit-langit dan air matanya mengalir membasahi pipi. Ia telah gagal melindungi istrinya dan sekarang ia harus mati di tangannya. Joko tak bisa merasakan apa-apa lagi. Kematian menjemputnya, rohnya melayang ke atas dan ia melihat tubuhnya yang tak bernyawa tergeletak di tanah. Di samping tubuhnya ada Nyi Ratih yang tertawa dan tubuh dia yang berdiri kaku kembali menjadi boneka iblis yang dikendalikan. Joko melihat bayangan dirinya yang tak berdaya dan bayangan istrinya
yang telah menjadi makhluk mengerikan. Ia menyadari di dunia ini ada kejahatan yang lebih mengerikan dari kematian itu sendiri. Kematian adalah akhir yang menyedihkan. Namun kematian di tangan orang yang dicintai adalah akhir yang paling menyedihkan. Keheningan kembali menyelimuti desa. Namun kali ini, keheningan itu jauh lebih kelam karena dua nyawa telah melayang sia-sia di tangan kejahatan yang tak terlihat. Warga desa hanya bisa berdoa, berharap Nyi Ratih puas dengan tumbalnya. Namun, bisik-bisik di antara mereka mengatakan, Nyi Ratih tidak akan pernah puas. Dan di malam hari, warga masih bisa mendengar suara isak tangis dari pemakaman. Seolah roh Joko dan Diah terperangkap di antara dua dunia, tidak bisa beristirahat dengan tenang. Selesai.